Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan Menteri Ekonomi Malaysia Hon. Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli di sela-sela perhelatan KTT BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia. Keduanya membahas isu-isu bilateral dan regional pada tanggal 23 Oktober. Dalam keterangannya, Menlu Sugiono menyampaikan apresiasi atas kehadiran PM Anwar Ibrahim pada pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu di Jakarta. Lebih lanjut, Menlu Sugiono juga mengangkat pentingnya penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, termasuk dalam isu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, utamanya melalui program pertukaran pelajar antar instansi pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Namun, apakah Anda tahu bahwa penguatan kerjasama bilateral ini dapat membuka peluang besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di kedua negara? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bahwa penguatan kerjasama bilateral ini dapat membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia dan Malaysia? Dalam pembahasan isu regional, Menlu Sugiono menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025. Menteri Ekonomi Malaysia menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global. Ia menegaskan bahwa pengaruh Indonesia sangat penting untuk terus meningkatkan peran ASEAN di tingkat global. Kedua menteri bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan dan global, termasuk mengenai perluasan anggota BRICS serta dampak politik dan ekonomi untuk kawasan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik perluasan anggota BRICS? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tahu bahwa perluasan anggota BRICS dapat membuka peluang besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di kedua negara? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu tanggal 20 Oktober 2024 malam. Kabinet ini terdiri dari 48 menteri dan 55 wakil menteri yang akan bertugas pada periode pemerintahan 2024 hingga 2029. Pengumuman nama-nama anggota kabinet tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dengan didampingi Gibran. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih, kata Prabowo sebelum memperkenalkan jajaran kabinetnya kepada publik. Namun, apakah Anda tahu bahwa Yusril Iza Mahendra, seorang politisi, akademisi, dan advokat terkemuka di Indonesia, juga menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih ini? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bahwa Yusril Iza Mahendra dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintahan di Indonesia? Airlangga Hartarto, seorang tokoh politik Indonesia yang dikenal atas peran pentingnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 hingga mengundurkan diri pada Agustus 2024, juga menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih ini. Namun, apakah Anda tahu bahwa Airlangga Hartarto memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, termasuk gelar sarjana teknik mesin dari Universitas Gadjah Mada, UGM, serta studi lanjutan di Amerika Serikat dan Australia? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bahwa Airlangga Hartarto dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintahan di Indonesia? Dalam berita ini, kita dapat melihat bahwa penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dapat membuka peluang besar bagi kedua negara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan ekonomi. Namun, apakah Anda tahu bahwa penguatan kerjasama bilateral ini juga dapat membantu meningkatkan peran ASEAN di tingkat global? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bahwa penguatan kerjasama bilateral ini dapat membantu meningkatkan peran ASEAN di tingkat global?